penetapan RKPDes. RKPDes. Nah, sekarang saya pengen tanya, sekarang tema RKPDes-nya apa? Ayo, ada yang tahu tema RKPDes-nya? Tema RKPDes, wah ini penting nih. Kalau saya tetapkan tapi tema RKPDes-nya nggak paham arahnya gimana nanti. Saya berarti muter lagi ya. Ini betul, betul. Ini Bapak Ibu, saya flashback kembali karena ini menurut kami sangat penting ya. Karena tema RKPDes tahun 2024 adalah pemantapan SDM yang berdaya saing dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Nah ini selaras dengan RKP Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan juga pemerintah pusat, Pak Jokowi. Ini mempercepat transportasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kenapa penting? Karena nanti di akhir tahun 2023 ini kita akan menetapkan APBDes, betul ya? Betul? Menetapkan APBDes. Nah, nanti penjabarannya dari sini Bapak Ibu. Penjabarannya dari sini. Jadi kita harus mengacu ke tema RKPDes di tahun 2024. Nah, saya flashback lagi. Ada tahu nggak isu-isu apa yang akan dimunculkan di tahun 2024? Ada yang tahu? Tunjukkan. Stunting, oke. Siapa lagi? Bapak? Ada banyak, ada 12 kalau nggak salah. Apa saja isu-isu strategis yang akan muncul di tahun 2024? Stunting, 1. TBC, oke. 2. Apa? BLT masih, kemiskinan ekstrim. Terus? Narkoba, betul. Terus? Naikin masa jabatan BPD sebentar. Tangan pangan, oke. Masuk semua sebenarnya Bapak Ibu. Sebenarnya ya udah paham ya sebenarnya. Nah, kita ngelacak-ngelacak aja ya untuk pemahaman saja. Karena kalau untuk semua slide, saya ada 5 slide. Satu slide minimal setengah jam. Kalau kita bedah satu-satu nggak bakal kejar. Nah ini Bapak Ibu, pertama kemiskinan ekstrim, betul? Nah saya mau nanya, data kemiskinan ekstrim dari siapa? Hah? BPS. Terus dari mana lagi? Dari desa, dari mana lagi? Dari Dinsos. Dari mana lagi, Pak? Dari mana lagi? Nah, Bapak Ibu menetapkan, merekomendasikan penerima BLT ini atau tidak? Tidak, merekomendasikan maksudnya, mengevaluasi, mengecek. Betul. Itu dilaksanakan nggak, Pak? Dilaksanakan. Nah, datanya pertama datanya dari mana? Dari desa. Nah, BLT ini Bapak Ibu kemarin TTKS ya, sekarang P3KE di tahun 2023 itu, sekarang ini P3KE. Namun ketika P3KE misalkan ada 100, tetapi anggarannya masih, setelah dicek misalkan dari 100 itu ternyata 50 itu tidak memenuhi syarat, boleh dari BPD mengusulkan itu dimasukkan ke dalam BLT kemiskinan ekstrim tersebut. Begitu, pahami ya? Nah, ada yang sudah penyaluran nggak dari kecamatan mau semuanya penerima BLT? Udah terima? Ada yang belum? Sudah. Apa nggak tahu? Ada yang belum? Nah, semua itu sudah Bapak Ibu ya, tahap 2 sudah ya. Jadi ada mohon maaf, triwulan pertama, triwulan kedua. Triwulan kedua ini sudah semua dicairkan. Nah, hanya tinggal penerima KPM yang pertama meninggal, yang kedua
tidak domisili. Yang ketiga apa? Pengentasan kemiskinan mes. Yang ketiga apa? Nggak ada ya. Nah, yang ketiga misalkan dia statusnya misalkan sudah kaya, tapi jarang. Tapi kemarin Bapak Ibu saya di tahun 2022 akhir, ini saya cerita ya, saya cerita. Jadi ada Bareskrim dari pusat. Dia mau uji apa ya, monet ke Kecamatan Cikupa. Akhirnya kami antarkan kan ke desa-desa tersebut karena ada uji sampling kalau nggak salah dari 5 desa. Oke, dia turun ke lapangan. Dia nggak ngomong apa-apa, minta data ngomong apa-apa. Tiba-tiba seminggu setelah itu orang desanya datang ke saya. Pak Nino mau izin, saya mau merubah data KPM. Caranya gimana? Saya, emang kenapa Pak? Minta dirubah. Ini warga pada nggak mau nerima karena datang di Bareskrim. Jadi ada 30 calon penerima KPM, dia menolak. Nah, karena didatangi oleh si Bareskrim. Kenapa? Karena dia tidak mau ketika nanti tersalurkan si KPM BLT-nya pemeriksaan. Gitu. Dan memang dia menyatakan bahwa dia itu bukan penerima yang layak. Jadi dia merasa mampu, memang mampu. Di rumahnya ada mobil, ada motor. Rada miskin bagi gitu. Ini jadi ini untuk evaluasi saja di Kecamatan Mau. Hati-hati dalam menentukan calon penerima KPM. Karena dari Pak Presiden, Pak Jokowi sampai ke Pak Bupati, kalau namanya penerima bantuan langsung tunai itu, evaluasinya benar-benar Ibu. Saya kemarin 2022 awal diperiksa BPK. Saya diperiksa dari bulan Februari sampai dengan April. Februari, Maret, April 3 bulan kalau salah. Nah, saya sampai diminta nomor rekening per KPM 35.000 Bapak Ibu. 35.000 data KPM, minta nomor rekening keluarannya. Masya Allah kata saya. Berbeda. Sampai segitunya Bu. Kami sampai lembur-lembur, padahal kami sudah jelaskan SPNI lengkap dan khawatir di desa ketemuan ini lebih fatal. Ya. Next kita yang kedua adalah intervensi percepatan eliminasi TB. Ya. Ini paham ya Ibu ya? Nanti kalau misalkan di tahun 2024 nanti Bapak Ibu boleh ngecek tuh apa saja sih apa yang akan dilakukan oleh pemerintah desa, kepala desa. Jangan sampai ini tidak ada. Jadi ternyata ini lebih berbahaya daripada COVID, Bapak Ibu. Kalau COVID kan nggak seganas ini gitu. Kematian itu sebenarnya ini lebih banyak. Cuma kita belum ada tracing. Nah, diharapkan nanti di Kabupaten Tangerang itu 0 yang punya penyakit TBC. Ya. Next, ketahanan pangan nabati, terus mencegah narkoba, terus penurunan stunting. Ini dana operasional pemerintah desa yang 3%. Terus optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Nah, BPD udah dapat BPJS TK? Belum. BPJS TK? Belum. Belum. Kartunya belum. Tapi sudah didaftarkan. Sudah dibayarkan. Allah alam bisawab. Sudah ya? BPJS kesehatan dapat nggak? BPJS kesehatan dapat nggak? Nggak dapat. Nggak ya? Mau didaftarkan? Jangan usah, tenaga kerja aja Pak. Oh, nggak bisa. Kenapa Pak? Nggak mau BPJS kesehatan? Udah punya Pak. KIS. Oh iya. Tapi yang belum gimana? Kan udah ada SKTM tapi. Oh iya. Gampang. SKTM. Harus ngurus dulu SKTM. Mending punya Oh BPJS iya. sendiri. Kalau Nah, ini wajib nih Bapak Ibu ya. Bisa Yang diklaim. ya, wajib. Kalau 2 boleh nggak?
BPJS TK. Misalkan Bapak kerja di PT Astra, misalkan ada dapat BPJS TK. Dari desa ada BPJS TK lagi, boleh nggak? Nggak bisa. Boleh nggak? Nggak bisa, Pak. Masa BPJS pakai TK, Pak. Boleh nggak? Boleh nggak? ya tergantung aturannya, Pak. Dia ngambilnya Nggak ada yang boleh, uang. nggak boleh sih. Kecelakaan kerja. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Cakep. Boleh, cakep. Nah, ini kebetulan saya konsen di sini, Pak, Bapak Ibu. Jadi BPJS TK itu boleh double, ya. Nah, BPJS yang ditanggung oleh pemerintah desa itu ada 2 program. Yang pertama adalah jaminan kecelakaan, yang kedua adalah jaminan kematian. Yang didapat itu ketika jam kerja di masing-masing Bapak kerja. Misalkan Bapak kerja di PT Astra hari Senin sampai dengan Jumat, oke. Ya. Ini kesehatan, tapi kita kan sudah melaksanakan kerjaan. Kalau ini untuk di desa, Pak. Tapi kan kita sudah penerapan ya. Nah, dari PT Astra misalnya kerja dari Senin sampai Jumat, tiba-tiba di jalan serempet truk, tangan jadi putus. Yang ditanya oleh rumah sakit itu BPJS kesehatan tentang kerjaan. Tentang kerjaan, yang diklaim itu kerjaan ya, fix ya. Nah, dari Sabtu sampai Minggu misalkan Bapak Ibu rapat misalkan BPD ya. Oke, tes rapat. Nah, itu Skematis ya udah enak. sama serempet juga. Nah, itu diklaim oleh PT Astra apa desa? Desa ya. Nah, begitu caranya Ibu. Jadi dari Senin sampai dengan Jumat berarti diklaim untuk PT Astra. Jumat sampai Sabtu sampai Minggu berarti pemerintah desa. Tapi ada SP-nya kalau misalnya masuk di hari Sabtu sampai hari Minggu. Begitu klaimnya. Kalau meninggal itu dua-duanya dapat uang bantuan kematian, tapi satu biaya pemakaman. Dapat di beasiswa, tapi dapatnya salah satu ya saja. Anaknya sampai dengan kuliah itu dapat beasiswa. Begitu Bapak Ibu. Next kita lanjut ya. Banget nih. Hargai. Sama Melayu sih. Nah, kita masuk ke pengolahan keuangan ya. Bapak Ibu siap ya? Siap? Siap. Ini ngantuk nih kayaknya nih. Enggak. Jangan sampai ngantuk maksudnya. Karena kalau pengolahan keuangan udah pasti ada akuntansinya dan lain-lain. Tapi saya hanya inti-intinya saja mengingat waktu pukul 12 kurang 15. Jadi kita inti-intinya saja. Nah, ini lihat, Bapak Ibu lihat. Ini Bapak ini sedang apa nih? Berkas ya? Bungkus ya? Ini plastik saja ya. Nah, kenapa ini seperti ini kondisinya kami di tahun 2021 ke bawah. Kondisi seperti ini Bapak Ibu. Ini nyari berkas saja di tahun 2000 berapa kan 2015 susah gitu nyarinya kemana-mana, bahkan berjejer. Nah, dasar inilah yang membuat kami di PPNI Kabupaten Tangerang itu melakukan perubahan. Kita melakukan perubahan reformasi pengolahan keuangan. Nah, ini latar belakangnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah laporan keuangan tidak tersaji secara sistem, pelaporan keuangan yang tidak tepat waktu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah belum tertibnya pengolahan keuangan desa. Terus yang ketiga adalah banyaknya permasalahan yang timbul akibat dari sistem pembayaran secara tunai. Terus rekonsiliasi keuangan desa sudah dilakukan karena tidak sesuai dengan catatan dari BPPD. Perencanaan desa tidak sesuai dengan program dan menentukan pencapaian program sudah dikontrol melalui kontrol pengawasan kecamatan. Nah, ini tes kami di tahun 2021 ke bawah ya. Pernah kejadian kepala desa itu ketika ngambil di bank BJB itu uangnya digondol maling. Betul ya? Ada di mau? Ada ya? Desa mana? Sasak ya? Berapa? 100 juta? 100 juta. Oke. Kalau sekarang kira-kira ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Uangnya nggak kelihatan.
kelihatan berarti sekarang ya. Uangnya, iya, uangnya sekarang ada di tokennya Bang Ade. Tuh, yang kecil ini token. Nah itu sebenarnya itu uang di situ tuh, kuncinya uang di situ. Namun ada prosedur dan tahapan yang harus dijalani ketika mencairkan uang. Begitu Bapak Ibu. Thanks. Nah ini proses keuangan desanya. So, yang pertama kita membuat digitalisasi perencanaan desa agar terkontrol dengan sinkronisasi perencanaan daerah dan desa sampai ke tingkat pusat. Terus kita juga merubah sistem pengajuan dana transfer dari konvensional ke sistem offline. Selanjutnya kita mengoperasikan peran kecamatan dalam pengawasan dan pengendalian LDS. Nah, sekarang di tahun 2022 sampai dengan sekarang kami libatkan pihak kecamatan Bapak Ibu. Tahun dulu tidak ada kan? Betul? Tidak seperti ini ya. Tidak seperti ini maksudnya. Kita sekarang kenal dengan Pak Sekca, Bu Kasispes, terus Pak Camat, apa-apa lapor Pak Camat, ya kan? Apa-apa lapor ke Ibu Kasipem dari desa. Nah ini kami libatkan kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Ada yang tahu kenapa kami libatkan kecamatan? Dia sinkron. Hah? Ada yang tahu? Sebagai? Nah, tuh jadi kecamatan itu sebagai apipnya, pengawasnya desa. Kami libatkan kenapa? Kalau misalkan di tahun 2021 kemarin kami di BPD, kami mengawasi 26 desa, kira-kira kewalahan nggak Pak? Pasti ya, pasti kewalahan. Bahkan teman-teman kami nyerah angkat tangan. Nah akhirnya kita mengikuti regulasi yang ada, kami serahkan ke kecamatan untuk mengoverall ataupun memvalidasi terkait dengan SPJ, penjara dan lain-lain. Sekarang sistemnya sudah berjenjang, jadi dari desa pun ada namanya evaluasi dari kecamatan. Nah, ini kita bisa tidurnya ke Ibu ya. Jadi dengan digitalisasi desa ini kita bisa tidur di mana. Nah ini Bapak Ibu secara gambaran roadmap digitalisasi desa. Nah kita ada 12 aplikasi Bapak Ibu, 12 aplikasi, ya. Bahkan kemarin tahun 2022 kami dapat